Yuk kita menuju ke rumah Panji Black House. Allah demi Allah ini lampu nggak nyala. Demi Allah Rasulullah, demi Allah Rasulullah. Muka gue emang kelihatan di situ. Kelihatan samar-samar. Bagus. Kamera tetap on ya, takut. Ya Allah. Oh my god. Matanya nyala cuy. Lebih Apa? Merinding nggak? Kenapa sih? Mainnya doang. Kan ada kita. Allah apa? Allah Akbar. Assalamualaikum guys. Gue nih lagi nonton channelnya Panji Petualang. Yang itu loh, yang lagi heboh banget, yang ada penampakan pocong. Ngomong aja gue harus merinding. Penampakan pocong di ruangannya reptilnya Panji yang ada garaga di dalamnya. Ini gue lagi perjalanan, ini udah jam 11 malam ya. Perjalanan ke rumahnya Panji Black House yang lagi heboh disebutin katanya sarang setan. Gue tiba-tiba inget dulu, maaf ya kalau goyang-goyang ya, ini emang jalannya gini ya. Jadi ini gue jadi inget pas dulu pas lagi mau ngelepasin garaga. Kan si Dream Team yang lainnya tuh nginep di rumah Panji kecuali gue. Karena gue harus kerja malam. Nah pas datang pagi-pagi itu si guru Matahari Pucat tidur di mobil, yang lainnya ada nyebar, ada yang di teras, ada yang di kamar, ada yang lain-lain. Nah guru bangun terus udah gitu dia nggak cerita apa-apa. Tiba-tiba pas mau nyebrang sungai, nyebrangin si garaga, guru cerita, oh dia mimpi pocong, dan itu bikin dia mau nyebrang sungai yang deras itu tuh jadi ketakutan karena takut pertanda buruk. Itu gak gue tayangin, tapi ada rekamannya belum gue hapus nih. gue berpikir aku tiba-tiba amit-amit nih gue mau ngomongin sebenarnya Hati-hati mas. bukan mimpi sih, maksudnya di pikiran gue kan air ada pocong kembali Allah Chef, gimana? Aku feeling gue juga nggak enak. Mimpi atau apa? bukan mimpi, jadi gue tidur ayam, cuman kok gue bayangin pernah tuh kali atasnya pocong, jadi gabutnya gue pertandanya tanda nggak baik gitu pak. Kebalikannya, pertanda baik ya. Tanda baik, mudah-mudahan kita menyebut pasti. Nah, kata dia nyata banget mimpinya itu satu. Terus beberapa waktu yang lalu kan gue sering banget datang ke rumah Panji, mau herping bareng Melanie Ricardo sama Caher tuh yang kemarin sempat tayangin juga. Ada kalau tes satu nih, mau lihat nggak? Itu banyak cerita juga, jadi ini goyang-goyang banget ya guys, sorry ya. Jadi tayangan mengenai motor almarhum Ustadz Jeffrey yang nyala sendiri, kemudian apa itu udah diceritain sama Panji sebelum tayangannya Galuh, dan akhirnya tayangin juga. Nah pas lagi herping juga kan, emang kemarin lihat kan banyak juga kejadian-kejadian aneh, ada suara, aduh serem. Karena itu gue sekarang kembali datang ke rumah Panji. Kita akan lihat secara langsung kondisi rumah Panji Black House. Apakah benar sudah menjadi sarang setan sekarang atau enggak? Kaget. Karet. Nih, ini kiri kanan itu rumah ada. Nah ini nih, kiri kanan itu ya. Tuh pohon-pohon gitu, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan apa? Nggak kelihatan apa-apa ya. Ya udah, pokoknya gelap banget. Nih, gue kasih center. Tuh. Tetap nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ya udah deh kalau begitu ya guys. Pokoknya serem banget. Serem banget pokoknya. Kenapa lu, Indra? Saat nge-record mungkin gelap ya, nggak tentu. Si Hendra udah merinding aja. Guys, gue tuh penakut, tapi gue penasaran, gue lebih tinggi pada rasa takut gue. Yaudah, yuk kita menuju ke rumah Panji Black House. Allah demi Allah ini lampu nggak nyala.
demi Allah Rasulullah, demi Allah Rasulullah. Ini nyala lampu tuh. Ini jadi nggak nyala. Itu nyala. Jauh. Ini lampu dekat nggak nyala. Coba itu ya di kelap-kelipnya matiin coba. Nggak kelihatan jalan. Ini kelihatan. Ini. Ini lampu jauh. Ini lampu jauh. Lampu dekat jadi nggak nyala. Kok apa? Lampu dekat yang nggak nyala. Iya. Apa hati-hati tengah tuh ada batu. Enggak beneran Lundra. Demi Allah Coba Rasulullah, lampu dekat. demi Allah Guys ini Rasulullah. Ini lampu dekat. Guys ini beneran ya. Kan tadi nyala. Demi Allah ini mah enggak. Tadi kan lu iseng matiin. Iya. Habis itu nyalain nggak nyala lagi. Enggak. Kedadak mati. Oh tadi tuh bukan dimatiin. Mau di lampu jauh. Muka gue emang kelihatan di situ. Sama-sama. Kamera tetap on ya. Ya Allah. Ini kan daerah yang serem banget yang kata Panji. Aduh, ya naik motor. Iya yang Panji naik motor terus tiba-tiba ini Enggak. kan ada cerita-cerita. Udah ntar aja ceritanya. Ya nggak pernah. Jadi Panji naik motor sini. Terus kayak ada yang megang dari belakang gitu. Dan ini kondisi. Guys ini nggak dibuat-buat ya sumpah ya guys ya. Itu ada orang dari sana. Lu kaget keren apaan? Itu lampu. Ini Indra yang gue Ini mati. mati beneran. Itu lampu apa? Nih sekarang. Ini lampu standby. Lampu standby. Oh biar nggak mati. silau mereka nya. Hah? Terus ntar kita pulang gimana? Ini gelap. Ya. Berharap. Hati-hati ada motor kelihatan dong ada kita. Kelihatan. Kalau lampu jauh dianya silau. Ini tuh beneran guys. Jadi kalau nggak ada motor, nggak ada kendaraan lain dan lain-lain, gelap segelap-gelapnya. Nggak kelihatan. Ini lampu pendek mati. Aduh. Wow. Langsung tidak. Nih ini lampu dekat langsung hidup lagi tuh. Hidup. Sekarang hidup. Hidup. Ini lampu jauh. Ini lampu Hah? dekat hidup. Tadi mati. Nih. Kenapa? Nggak tahu. Perasaan nggak enak. Astagfirullahaladzim, tadi pakai buka jendela sih kita ya. Center ya. Tadi tadi ada harum-harum gitu guys. Tapi kamera pas udah mati, baru kita sebutin kalau tadi tuh ada harum-harum. Ini udah jauh, udah dekat kan? Udah dekat. Anjrit, ngapain sih kita kesini? Bener Kang. Guys, udah masuk. Jadi Ji, gimana? Ini ada Jen, ada Arfal. Semalam gue mau kesini, sama Panji nggak boleh. Kenapa? Hah? Nggak boleh, kagak. Nggak boleh apa lu yang nggak berani? Nggak berani. Boleh demi Tuhan gue bolehin dia. Iya sayangku. Itu semalam gimana? Enggak, lagi iseng live streaming kan soalnya baru pertama kali nginep di Black House. Terus tiba-tiba pas lagi asik ngobrol sama viewer, tiba-tiba lampunya mati gitu kan. Jadi viewers lu tahu dong lampu mati? Iya, tahu. Baru Soalnya berapa menit ya? Sampai lagi live kan. Lagi- Kau nggak pernah nginep di sini ya? Gak pernah, aku baru pertama. Anjir, sumpah kak. Sumpah ini. Enggak. Sumpah cuy. Kita keluar kali ya, kita keluar kali. Live streaming. Baru 2 menit kali. Terus mati lampu doang. Mati lampu, terus kita Tapi keluar. sering gitu loh, Kak. Mati nyala, terus tiba-tiba Motor nyala. Nyala lagi. Nyala. Semalam. Tapi pas kita di luar pas listriknya baru nyala. Baru nyala. Listrik baru nyala, motor juga nyala. Terus
Terus ya kita mau ngecek ke bawah. Motor mati, lampunya Kita sampai tangga mati lagi. Motornya. Iya, kita udah Berarti kejadian yang Magalu kejadian juga sama mereka. serius. Jam berapa? Nggak cuma sama Galuh, ya kejadiannya sama bini gue juga. Iya sering juga. Jadi sebelum Galuh tadi di jalan juga gue ngomong sebelum Galuh tayangin, lu udah sering cerita. Dan emang dokumentasi yang lamanya juga gue punya, cuma nggak gue upload aja. Nggak pernah di-up ke YouTube Yang kan? teteh malam-malam mau Iya. ke dapur, yang bikin mie. Dulu itu udah 4 bulan 6 bulan yang lalu kejadiannya mah. Terus habis itu udah 3 apa? bulan yang lalu, 2 Lu mau 4 bulan lihat? yang lalu bener. Mau lihat banget. Apanya? Mau lihat banget. Kelihatan. Serius. Enggak, dokumentasi mentahannya ada nggak deh, Jan? Ada. Pakai HP lu? Iya, serius. Ada apa? Iya, ilah, ntar. Oh my god. Ya Allah. Ini Itu di mana itu? hasil screenshotan lo, lu refleks aja gitu. Di mana? Itu mana panik muka, cuy. Aduh. Oh my god. Matanya nyala, cuy. Kalau lihat, gimana lu kirim kali ke gua? Iya, gua kirim deh. Coba. Matanya nyala aja. Aduh, Oh ya gini ya. Allah. Ya Allah. Kenapa suruh gua kirim? Hilang. Aduh, udah dong. Enggak apa-apa. Ya, bener atau enggak? Di situ. Di situ. Iya. Terus kamera kenapa di situ? Nih, gua balikin kamera deh. Itu aja coba kita cek alasannya yuk, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Nih, gua balikin kamera deh. Itu aja coba kita cek Aku kan 2 minggu di sini nggak pernah tidur di belakang nih. Selalu di depan. Nggak Gue juga mau. belum pernah ke situ. Nggak mau. Lu belum pernah naik acar loh? Saya Naik juga belum pernah gua. Atas. feeling tuh udah nggak enak kan waktu pertama datang kan. Kirain gue udah siap. Aduh. Lu kenapa nih tadi gini-gini? Enggak apa-apa, enak aja mainin jenggot. Mbak Bijan juga kalau jenggotnya panjang dimainin ya, Mbak ya? Ini udah panjang ini nggak usah main. Enak ini. Bah, kalau itu tuh pindah-pindah atau ada di satu tempat? Kadang kan gini, kadang mereka datang itu biasanya kan ada tujuan. Kenapa yang sebelumnya tenang tiba-tiba ada seperti itu? Nah. Biasanya karena mereka mungkin merasa ada yang tertarik. Ada suatu hal yang menarik di sini yang membuat mereka ingin datang, gitu. Barangkali ada sebuah pesan yang ingin disampaikan dan sebagainya. Makanya kan malam ini coba pengen nge-explore. Ada kejadian apa mau OTW sini? Itu mati. Oh iya belum cerita tadi Nah, bener. kan gue tadi Mana? diceritain sama itu. Jadi si Hendra, jadi kita kan berempat gitu. Kan gue gini, ini daerah yang itu yang gak ada lampu banget. Terus kita berhenti dulu, kita buka jendela, terus gue pakai senter. Tiba-tiba harum sesuatu. Sesuatu apa? Gak tahu harumnya tuh harum enak sih ya. Parfum, Bukan ke bunga gitu. bunga. Lu cium nggak? Gue nyium teh kambing. Serius. Bego ya. Iya, harumnya itu kayak harum minumannya aja ya. Enggak kayak harum alami gitulah. Segar tapi sopir gue tiba-tiba merinding. Enggak kayak bunga teratai gitu deh. Mungkin pas maju lagi tiba-tiba kita lagi ngesut jalanan yang gelap itu tiba-tiba beneran tuh mati Lampu. si lampu itu. Terus udah gitu akhirnya pakai lampu deket banget terus nggak terlalu kelihatan. Pas udah lewat situ tak nyala sendiri lagi. Itu yang tadi mengganggu alat elektronik dan lain-lain. Yang Gamir masuk. Si Arkau juga sama pengalaman sama Irfan dan lokasinya di situ juga. Bohongan lu. Demi kemarin dia sebelum OTW kan? Bener. Dan posisinya di situ juga. Pantesan lu senyum-senyum. Barusan gue cerita. Semalam gimana ceritanya? kalau Bener kan yang pohon-pohon itu yang gelap itu? Iya, yang kebun karet. Ya, iya. ada warung-warung, Ya. warungnya ada Ya. makan. Nah, Nah di situ aku ngeliatnya cuma berdua sih, aku sama ini cowoknya satu. Kayak ada orang berdiri di tengah jalan, kan takutnya itu orang ketabrak kan soalnya gelap banget. Aku nyuruh ke teman, coba nyalain lampu jauhnya gitu kan. Pas dinyalain masih kelihatan tuh wujudnya orang diam di tengah jalan, tapi kebetulan di depan mobil aku tuh ada motor. Setelah motor ngelewatin orang itu tiba-tiba hilang. mampus lu. Bener, merinding. Terus Aman tapi nih, lampu mati enggak? Tapi kejadian aneh itu. Ngeliat aja dia. Tapi bener tadi kan yang tadi kita bilang ada warung. Warung-warung
Iya iya sebelah kanan. Seudah warung kan kayak Iya. belokan dikit Itu, gitu kan. itu. Di situ. Ketawa. Gue Aduh. Ini baru jam setengah 12 guys. Kita nunggu jam 1. Kenapa jam 1? Bukan nunggu jam 1 sih, Iqbal juga akan segera mulai sebenarnya. Tapi ada time krusial sekitar jam 1 itu lebih Apa? Merinding nggak? Kenapa sih? Nanya doang. Maaf. Kenapa jam 1? jam krusial. Ada waktu yang namanya sepertiga malam yang terakhir. Itu perpindahan dari dimensi yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi gitu. Makanya disuruh sholat malam dan lain-lain. Itu perpindahan. Ada sebuah peralihan dimensi yang lebih deep lah, lebih dalam. Lu kenapa nanya gitu tadi ke gua? Nggak tahu, pengen nanya. Nggak ngerasain merinding karena Nggak nanya Aang merinding nggak Lihat gitu? sesuatu nggak? Enggak. Aku lu tapi lihat apa? Lihat apa di atas? Enggak deh, enggak. Kesel. Ayo lu, aku lu, lihat apa coba? Oh. Di atas. Lihat apa? Ayo di atas. Seperti apa? Tapi lihat sesuatu di atas. Hah? Di belakang gua banget. Enggak di belakang lu. Ada di kamera nggak? Enggak, orang cuma nanya Oh, nggak ada doang. retake nih. Kan cuma Coy, nanya. gua mau banyak bercanda ya. Tim sompral ceritanya tim Memang. Kalau di mistis tim sompral namanya. Gue. Iya. Guys, berarti kita akan lanjutkan sama timnya Kiprana ya. Kiprana. Bang Mijan kok Kiprana? Lu tadi ngomong Kiprana. Iya. Bang Mizan. Kiprana teman kita Mijan. juga. Iya iya, Bang Mijan. Subscribe Jen. Subscribe juga nama channel lu apa? Arkau. Lu sama kayak nama lu ya. Arkau. Dan unsubscribe Panji Petualang. Kok unsubscribe? Dia udah pasrah mau gue gituin. Ji biar relax. Jadi kita akan mulai nanti gue mau nunjukin desain dari Caher buat area lu. Oh serius? Ah, udah bikinin? Iya iya iya. Jangan Herman taruh aja ya. Di dalam aja. Ngapain? Ngapain? Jadi di sini tuh kita ada di atas keramik tempat aku biasanya nyantai sama teman-teman kalau misalkan sore. Ini tuh bentuknya segi empat. Segi 4. Irfan, Mbak akan coba mengaktifkan kepek. Ih jangan Mbah. Emang kenapa? Takut Mbah. Burung. Ya burung itu burung. Ya itu burung kan. Itu burung. Makin lama biasanya makin kenceng dia. Kita punya jam krusial sekitar jam 1. Ya kan? Mbah jangan Mbah. Bukan, maksudnya kan kepekaan itu tidak harus melihat. Iya. Ya udah ayo gua datang masuk. Ji ini tiap malam kayak gini? Enggak juga pas ada aja. Iya, karena ada Irfan. Enggak, gue nggak spesial itu kok. Pas ada AA makanya pada aktif. Yaudah, kalau mau komunikasi tapi jangan takutin Irfan. Irfan tuh orangnya penakut ya. Ya kalau mau komunikasi. Apa sih? Kejadian seperti itu udah berapa lama sih di sini? Sebenarnya dari awal dibangun juga udah gini sih Mbah. Cuma kan orang-orang baru taunya gara-gara video Galuh kemarin. Oke. Emang semua masalahnya Galuh sih. Oh gitu ya? Panji itu cerita tentang rumah ini tuh selalu cerita, tapi nggak pernah kita mengupload karena nggak direkam juga. Ya nggak direkam dan emang bukti-buktinya juga jarang terjadi sih. Si Galuh nggak sengaja. Galuh nggak sengaja ngerekam. Akhirnya emang dia aja yang dapat untung sih. Begitu. Upload akhirnya. Jadi Mbak terusin lagi, tadi bunyi itu bukan bunyi burung, tapi itu sebagai bunyi sambutan dari mereka. Itu barang jatuh atau apa? Bukan. Bisa menjerit, bisa tertawa, bisa melangkah dan sebagainya. Gitu ya, terus. Oke, Bray. Ayo mau pada lagi. Ngomong. Ya ngomong. Opo. Bang Irfan, Bang Mijan di sini dengan mata batin Bang Mijan, Bang melihat ada
sosok putih di pojokan sini. Bukan korden ya, bukan korden, itu sosok putih. Di luar, di dalam. Di dalam, di dalam. Tuh. Dia maju, dia mundur, tapi tipis sekali, lembut sekali. Oke, mantap. Coba dong, bisa interaksi dengan kita? Jadi Mbak Mijan di sini niatnya nggak membersihin lo, nggak seperti tempat-tempat yang lain, karena Mbak Mijan udah tahu betul kapasitas dari seorang Bang Panji itu ngerti hal-hal seperti ini, tapi karena emang bidangnya bukan itu, kan gitu. Dan kembali lagi bahwa tempat-tempat yang didatangi sama mereka, biasanya mereka memiliki pesan. Ada sesuatu yang disampaikan. Kenapa datang ke sini? Karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka tertarik. Tapi gini sih Mbah, maksudnya kan kalau tukang ular itu tuh nggak bisa Irfan gitu. Cuma kadang kalau misalkan disuruh reaksi nih yang belakang nih. Oi, aktif dong. Gue pengen lihat biar teman-teman tahu kalian ada. Biasanya sih reaksinya bagus. Ya, kita mendengar satu. Tadi sebelum itu gila. Ya, kita mendengar suara satu langkah jelas banget ya, terdengar. Duduk. Ya. Iya. Gila. Terus duduk. Jadi dia memang sering terjadi seperti itu ya. Nah, ini kan salah satu memang dia juga penakluknya kan. Lu jangan takut kok. Oh, Gua nggak kembangnya takut. takut kayak gitu. Siap. Itu gimana? Maksudnya selalu berinteraksi Ya emang sama Panji aja atau sama yang lain? enggak. Coba gue. Oi. Nggak akan Maju. Coba. Nah, jangan kabur ke situ, enggak sini aja. Kok jangan ke situ? Kenapa? Enggak, out frame lah kalau di situ. Oh iya. Kira gue ada apa sih? Coba lagi. Oi. Ay, takut. Sebentar. Irfan takut, emang pernah ngalamin sesuatu hal yang mungkin menakutkan, pernah lihat, pernah ditemui, pernah diganggu atau gimana? Enggak sih, pernah ngerasain aja. Gimana ceritanya tuh? Allah. Ini, Jangan aduh. Ini mah dicubitnya serius guys. Ini komedi atau apa sih? Maaf. Komedi. Oke, ini semakin Itu kayak ada agresif yang- dan ya semakin agresif dan waktunya sudah jam 12:30 dan ternyata memang selain jadi penakluk ular. Kenapa sih? Jadi gue dari tadi ngelamun maka kok jadi kepanggil lagi Mbak? Ya semakin penakluk ular. Dia ngapain? Penakluk Kenapa? makhluk Enggak Mbak, enggak. Barusan apa? Enggak, orang gue bengong diem aja dari tadi. Terus? ya apaan sih? Ini Mbak. Irfan, enggak apa-apa Irfan. Tuh, Mbak Mijan yang ngondangnya yang buka portalnya tadi. Tadi serius ya, Irfan. Jadi Mbak Mijan kalau melihat dari kacamata spiritual adalah ya sana energi sumur, sana energi sumur, jadi ada tiga. Iya, Segitiga tiga. Itu salah satu dari bentuk kalau secara metafisika itu adalah gerbang dari mereka. Dan ternyata orang-orang yang seperti Bang Panji karena memang punya kemampuan ya mau nggak mau dengan mereka sudah ngeblend, nggak ada sesuatu hal yang mengganggu dan sebagainya, bahkan mungkin udah terbiasa. Ini apakah dijaga sama sepuh nggak sih? Oh ini ya? Iya, jaga sama sepuh. Seperti apa mungkin? Nah kalau dari Mbak Mijan, Mbak belum begitu jelas ngelihat sosoknya seperti apa. Tapi yang jelas di posisi Mbak Mijan berdiri itu kentara banget, jelas banget energinya itu cukup kuat. Seru sih Mbak Mijan masuk ke sini ngerasain yang luar biasa, tapi Mbak belum bisa menemukan sosoknya. Hanya kita tanya dulu Bang Irfan setelah ikut Mbak Mijan, ikut Bang Panji, sampai di posisi ini apa yang dirasain? Ngantuk. Iya, kenapa sih mata langsung berubah merah? Gini, takut, konsentrasi, fokus, relax. Ngantuk. Tidur dong nanti. Jangan lah. Coba Irfan. Bukan gini. Irfan, tangannya. Jangan macam-macam ya. Enggak. Tangan yang kanan. Oke. Ini namanya kita ngerasain sebuah energi. Waduh, ngol di situ dia. Apa? Biasa aja. Biasa. Tar dulu.
Coba Irfan arahin gini dong. Kan ada kita. Allah Akbar. Kan ada kita. Allah Akbar. Saya hobinya mencubit. Maaf ya Mbak. Maafkan aku Mbak. Mbak masih punya bulu ketek yang belum baju cukur. Gue langsung buyar anjir fokusnya. Lihat semua sama Mbak Bisa juga buyar. Gara-gara air pas semua los aja. Maaf ya Mbak, maaf. Tadi punya air di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Airnya tenang tetap. Assalamualaikum. Akhirnya kok tenang? Kan ada kita. Allah Akbar. Airnya tenang. Tapi tadi bunyi air di situ. Jen, lu denger air kan? Ya. Tapi airnya tenang. Air itu. Hah? Air. Ini air diam. Bau bangke di sini. Lu nggak mandi Jen. Udah pakai parfum kok. Beneran lu? Serius bau bangke di sini. Tadi enggak? Tadi enggak? Yang ada yang datang tadi. Mbak ngelihat sosok kakek orang tua pakai baju putih, celana putih, rambutnya putih panjang, tapi bersih mukanya ya, nggak ada jenggot, nggak ada kumis. Tadi sempat berdiri di pojokan sini sebentar, Mbak pengen ngucapin salam tapi sudah langsung menghilang seperti ini. Ya tadi Mbak gini-gini. Apa aja atau mungkin dari teman-teman yang ada di sini atau mungkin pihak keluarga pernah mimpi sosok Oh, kakek? nggak pernah sih. di sana ada kakek tadi? Di pojok situ ya Mbak ya? Ya. Iya, gara-gara Irfan nyubit Mbak tuh hilang tuh waktu itu. Enggak. Masih ada barusan. Yang paling aneh adalah Bang Panji malam ini, serius. Kenapa? Yang ini tuan rumah yang tiba-tiba langsung aneh nih. Cep gitu. Kayak kok sering ngalamun, sering, apa sih ya dirasain sih? Enggak. Nah, Tadi lu di situ, tadi tiba-tiba aduh gitu. nah terus di sini tadi lihat apa tuh coba? Itu tadi tikus lewat mah. Itu sih. Brut deh. Wih, nongol sih. Tapi itu. gede tikusnya ya? Heeh. Iya. Itu airnya kenapa tenang? Tapi tadi ada bunyi ya? Aku kocok-kocok Boleh, sok. Boleh. Apa yang megang dari dalam air? Beneran air. Ya iya beneran air lah. Pasti ada gelombang. Riak-riak. Ya harusnya ada riak-riak kayak gembluk gitu kan. Iya. Enggak ada. Jadi seperti ada yang lempar batu tapi tenang. Iya, tapi itu ya diam. Harusnya kan gitu kan? Padahal lempar batu nggak sembunyi tangan ya. Baunya masih ada nggak? Udah hilang. Nggak, tadi beneran khusus gitu. Wah, lu mau bikin rumah gua angker lu, Jen. Emang udah angker gila. Itu bukan saksi mata ya, Mbak, saksi hidung ya, Mbak. Bukan ada lagi. Nah, tapi kalau ini gua goyang dari tadi bekas gue. Itu mah bekas Irfan tadi macam-macam air. Tapi lebih kencang. Ini lebih kencang. Tadi gue nggak sekecil ini. Kan tadi belum nyampe ke ujung. Udah kan? Tadi apa? Tadi ya barusan itu lihat sosok putih nih, rambutnya panjang, tapi mukanya bersih ya, nggak ada jenggot, nggak ada kumisnya. Di situ ya, Mbak. Seperti di sini. Gue kemana dong? Nah terus begini, di kolam, air apa di kolam? Hah? Di kolam? Enggak, bentar doang. Iya. Bisa seperti ini, pas Mbak pengen Allahu Akbar. Wah, Iya, Mbak. wah, wala. Apaan sih? Tadi melintas, Iya. masuk, cep. Putih, yuk, enak, kesana. Mampus dah apa itu? Nih, kalau mau ngecek di sini nggak ada apa-apa. Ini bener-bener
ruang gudang yang kecil yang nggak mungkin ada orang tersembunyi karena larinya cepat. Nggak ada pintu. Ke arah sini. Yes. Ini mah ruangan stuck itu. Iya. Itu pun nggak bisa dibuka Dari sini sih. tadi nih. Set. Tembus tembok. Cewek cowok. Cewek. Hey. Cewek. Oh keren banget ya. Bang Panji spesial juga nih ya. Kok keren? Enggak Maksudnya gini. sih, Mbak. Ya Oh, Allah. oke. Kita naik ke lantai 2. Terus kita, Ikut aja. aduh kita. Ya, ya. Sini. Suara angin. Asap yuk. Suara angkut kok kayaknya ini ada suaranya. Belakangnya. Permisi, kita bukan mau lihat ikan. Mau lihat apa? Tapi kan ingat tadi kata Mbah Mijan, Iya. mainan kayak gituan tuh ikan. Oke guys, kita di lantai 2 Black House dan Mbak sudah mulai ngerasain kayak energi semacam tarikan ya, semacam sedotan, tersedot mungkin rasanya. Oke, kayak tersedot ke dalam sat. Utamanya sih di kamar tengah ini, Iya, Mbah. iya. Sama di pojok situ. Assalamualaikum. Kosong, Bang Irfan. Kosong memang kamar tamu. Kok bawa sesuatu, Mbah? Ini mau bau pengharum ruangan. Oh, kurang aja lo. Kata gue mau wangi, Bang. Gue baru pertama kali beneran aja kesini, Ji. Iya, baru pertama kali ya. Ini kamar mandi atas. Di kamar mandi atas, guys. Tapi di sini sih, Mbah, kalau menurut Mbah gimana? Ya, kamar mandi itu selalu identik dengan kelembaban dan sesuatu hal yang kotor bahasanya. Nah, sementara mereka seneng banget di tempat-tempat yang kotor. Oke, pantasan kita berbicara. Mbak menangkap bahwa di sini itu adalah sentral dari mereka. Karena toilet itu kotor. Dan itu seperti itu bukan langkah ya, itu seperti ledakan. Aku mau ngomong gitu. Ya, Kitanya kok gitu itu apa bukan guna-guna apa ya yang suka ada api. no, itu meledak. Itu meledak itu beda lagi. Biar tapi Di atas. biar tapi bentuknya seperti bola api, ada ekornya, warnanya merah. Gitu tuh. Itu biasanya ya itu deh santet deh biasanya. Iya, aku mau cerita dikit, Mbah. Boleh. Mungkin kalau Mbah lihat Black House ini diselimutin sesuatu yang Yes. dilindungin rumah ya. Betul. Jadi udah hampir sebulan ini tuh ada orang yang kayaknya nggak suka sama aku dan ini sumbernya banyak banget. Hah? Ada yang suka malu? Jadi kalau ngirim ke sini tuh nggak sampai, dia meledak di atas, bum kayak barusan. Jadi mau sampai, nah ini nitipnya aku nih, kalau misalkan ada yang terus-terusan berusaha, ntar balikin lu sama gua lu, serius, gua balikin. Apalagi sekarang Mbak udah datang loh ke sini. Ada gue lagi. Aku diem aja sih, maksudnya nggak aku balik-balikin karena nggak mau ikut jahat. Iya dong. Makanya meledak-meledak di atas doang. Tapi ada yang ngomong katanya kalau orang jahat boleh di balas tapi dengan setimpal, jangan lebih. Jangan kalau bisa Ya, berusaha. Maksudnya kalau misal sombong dengan orang yang sombong masih sah-sah saja begitu ya. ya gitu. Jadi kalau dia jahat ke kita gini, katanya bagusnya sih balas dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau misal kita sudah Kasihan. mungkin segini jangan segini, tapi kan Yang mereka penting kita setiap nafsu. hal gitu ya. Tapi ya bagusnya jangan. Iya. Allah. Oke. Bohong kan? Enggak. Hah? Enggak bohong, Bang Ijan. Ada di balik pintu kok. Di situ. Bocah ya, Mbak? Segini, bajingan emang ngaget-ngagetin emang anak itu. Berarti lu udah sering banget kelihatan dong, Ji. Hah? Emang bocah sialan. Temannya Aufa. Ova bilang, aku boleh main sama teman aku nggak yang di dekat kolam renang? Enggak, jangan kan ke babinya, ke gua aja, ke bapaknya ngagetin Minang gitu. Bocah sialan. Tapi Ova udah biasa. Ya emang temennya udah kenal. Kalau ke Aufa nggak ngagetin gitu. Ke kita orang tua yang tahu aja kayak Iya gitu. karena sama-sama posisinya kecil jadi seolah-olah lihat Alfa tuh temennya gitu kan, jadi gak galak kalau main. Nah, tadi pas Ya. kita ngobrol di bawah, Hmm. kameramen aku tuh bilang katanya lagi ngomong yang kayak gini, merinding nggak? Oh iya. Di kamera gue nggak tahu ada nggak tahu enggak, katanya ada anak segede seperti Aufa di belakang aku gitu liatin. Ji, siapa? Mana? Sapril, Iya dia. Sapril. udah nggak ada. Oke. Bocah itu kembar ada dua, Mbak. Hmm.
Itu kembar dia ada satu yang ini, nah satunya di bawah, tapi ntar kadang ke atas, ntar kadang mainin binatang. Makanya itu barusan udah satu lagi tuh. Nah kan, denger gak suara marmot bunyi? Itu marmot. Nyik, marmot gak bunyi kalau gak dipegang, bos. Kapan marmot bunyi kalau dipegang? Siapa yang mau ke gudang pegang marmot tuh? Nah, bocah sialan. Itu yang lu omongin tadi. Hari ini tuh gue mati tuh gara-gara dimainin. Apaan? Burung itu, kalkun mati satu. Ganggu banget. Cuma ya banggunya gitu doang, nggak berani sama yang kayak yang itu yang lainnya. Iya, di rumahku juga kadang-kadang mati. Iya kan? Sekarang mati nggak? Nggak kan? Lagi enggak. Dipindahin kok ke sini. Daripada mati terus. Aku cerita ke Panji, binatangku banyak yang mati. Datang satu mati. Udah dibawa ke sini. Apa yang sering mati? Ikan. Burung. Kura. Kemarin sampai ikut sedih loh lihat Iya, Bang Irfan itu. Megateng. Iya. Megateng. Yaudah, kita ke bawah lagi yuk. Oke, kita ngobrol-ngobrol yang lebih asik aja di bawah. Siap, sambil duduk. Sepanjang tadi kita tur, lu kan di sini. Iya. Yang tadi gue ajak ngobrol. Denger gak? Ada apa di situ segala macam tuh. Tapi tadi yang kejadian bener kan? Ada Serius. cemplung air. Dia tuh kayak suara batu jatuh, tapi air tuh tenang ke air. Bener. Bener ya? Dan gue di situ banget. Kita di sini. Nah, abis itu cium bau. Cium bangke gitu loh. Bangke. Cium nggak sih sekarang? Enggak kan? Paling pesing doang kan. Tadi bangke banget. Bau banget. Dan semua cium. Iya, berempat di sini sana. Terus lu ngerasa yang diganggu justru lu semua. Iya, malah kita ngisi malah kayak suara iya deh. Kenceng banget. Tadi dengar nggak yang pas lagi di situ? Hah? Terakhir tuh kayak ini tembok tuh di Nah itu kayak ledakan. kayak lagi di gerut gitu dong. Kita tuh di sini terus dari tadi. Buset. Malah kita yang di Iya, malah kita yang aku juga nih dengar. Lu dengar juga. Yang jelas yang paling nyata banget itu ketika ada suara air dan jelas airnya di situ di kolam ya. Kolamnya diem loh. Gak ada pergerakan apa-apa. Tapi suaranya tuh jelas Banget di situ. Plung. apalagi kita yang di pinggir sini. Dua kali kan, abis itu kan nggak ada gue gitu-gituin. Plung lagi, tapi kali itu ada riaknya. lebih menyeluruh itunya getarannya. Oke, Black House, welcome. Pagi sehatnya. Sapri mana? Sapril mana? Mbah, sun ya Mbah. Sami-sami. Sampai ketemu lagi ya Mbah. Ji, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ini turunnya. Panji duluan. Nih ngaca. Udah selesai. Ini sampai pulang sih kita alhamdulillah tidak melihat sesuatu. Kayaknya belum. Secara kasat mata tadi kayaknya nggak melihat sesuatu, tapi mendengar sesuatu, mencium sesuatu. Tapi ya itu gue berusaha tidak musyrik. Tapi gue percaya hal gaib iya, karena kita diciptakan itu tidak hanya menempati dunia ini, tidak hanya manusia saja, ada jin yang tidak terlihat dan lain sebagainya. Ya udah, tidak hanya di Black House, di rumah manapun pasti ada yang ikut hidup dengan kita. Jadi ya jangan saling ganggu, saling menghargai dengan makhluk yang tak terlihat, apalagi yang terlihat. Sesama manusia harus saling menghargai. Dengan hewan, tumbuhan, itu semuanya juga berbagi tempat dengan kita ya. Oke. Gue closing, nggak tahu juga apa yang terjadi tadi sebetulnya. Jika ternyata ada yang terlihat, ya bonus aja, bonus eksis. Nah sejujurnya dari tadi gue takut kesurupan karena ada gitu-gituin, nggak ngerti gue mah. Oke, nggak ngerti, gue udah ngaco ngomong, udah ngantuk, ini udah jam 2.
Gue mau tidur karena besok pagi harus syuting ya. Dah, assalamualaikum.